Bisa. Mungkin nanti akan kami persiapkan 15 menit untuk presentasi dan kemudian diskusi dimulai dari Pak Taufik, kemudian nanti kemudian dilanjutkan ke Bu Khairunisa. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Taufik terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Didi. Saya mohon izin untuk share screen. Tes. Apa suara saya terdengar, Pak? Terputus, Pak Taufik, bandwidth-nya masih low. Atau mungkin sambil menunggu Pak Taufik, sudah aman Pak Taufik? Baik Pak, sudah Pak. Ya, sudah. Sudah Monggo. 15 menit. terlihat mungkin Pak. Ya, sama terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Didi Fitranto, SE, MSc, sahabat dosen penguji. Yang saya hormati Ibu Popi Ismailina, MFPSI, selaku dosen pembimbing, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, serta PhD yang telah membantu proses pelaksanaan proposal tesis ini. Perkenalkan, saya Taufik Akbar, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi Angkatan 2019-2, akan menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Determinan Inward Foreign Direct Investment Studi Kasus Peterson Batam. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa Batam yang berbatasan dengan Singapura memiliki berbagai potensi, mengingat kedekatan jarak antara Batam dan Singapura hanya sejauh 20 km atau hanya 40 menit jika ditempuh by ferry. Kemudian hal ini, kedekatan ini juga membuat Singapura selama lebih dari 2 dekade tidak pernah berhenti menginvestasikan modalnya di Pulau Batam. Kemudian hal lain yang membuat Singapura juga terus berinvestasi di Batam adalah karena keterbatasan lahan atau luas wilayah Singapura yang kurang mendukung untuk menampung berbagai industri yang ada di Singapura, sehingga hal tersebut menjadi peluang emas bagi Batam untuk dapat dimaksimalkan. Kemudian jika kita melihat laporan kegiatan penanaman modal dari Kementerian Investasi tahun 2022, tercatat bahwa realisasi investasi di Indonesia, khususnya FDI, telah mampu melebihi target, yaitu sebesar 454 triliun rupiah, dan tetap di Indonesia pun Singapura menjadi negara kontributor utama dari realisasi FDI di Indonesia, dengan di tahun 2021 ini Jawa Barat menjadi lokasi pilihan utama bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, nilai FDI sebesar 454 triliun ini tentunya sangat berbanding, tidak terbaik, cuman jika dibandingkan agak terlihat jauh dengan realisasi investasi di Batam dengan kondisi kedekatan geografis dengan Singapura tadi, bahwa di Batam sendiri walaupun tren perkembangan investasi penurunan, di mana realisasi FDI hanya mampu sebesar 7,36 triliun rupiah, sehingga secara komposisi masih belum mampu mengungguli realisasi penanaman modal asing di Pulau Batam sendiri. Kemudian jika kita lihat berdasarkan jumlah proyek dan nilai investasinya, untuk FDI di Batam dan Kepri secara umum jika dibandingkan antara tahun 2020 dan tahun 2021, maka jika dari jumlah proyek FDI atau PMA, maka mengalami kenaikan sebesar 15,69%, namun secara nilai mengalami penurunan sebesar 20,51%. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan negara, tetap dalam top tester di Pulau Batam, Singapura masih menduduki posisi pertama. Untuk tahun 2021, Singapura menginvestasikan modalnya sebesar 137,609 miliar rupiah, dengan sektor utama yaitu di industri karet dan plastik, dan sektor yang lebih kecil yaitu di
wilayah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Selanjutnya dapat kita lihat pada slide ini bahwa ekspor di kawasan FTZ Batam ini bertahan dalam kondisi pandemi. Terlihat bahwa jika meningkat year on year pada semester 1 tahun 2001 dengan tahun 2020, ekspor Batam mengalami kenaikan sebesar 18,98%. Hal ini kemudian menjadi sebuah pencapaian di mana memang FTZ Batam sendiri kan berorientasi untuk ekspor, sehingga memang pelaksanaan FTZ jika dari sisi ekspor masih relatif baik, terbukti dengan adanya kenaikan ini. Kemudian jika dilihat berdasarkan sektor, di Batam sendiri ekspor utama masih didominasi oleh ekspor peralatan mesin atau peralatan listrik dengan negara tujuan utama yaitu Singapura. Kemudian di slide berikutnya ini sekilas tentang kawasan industri di wilayah FTZ Batam. Batam dengan luas pulau yang hanya seluas 415 km persegi, sektor industri memberikan kontribusi industri yang tersebar hampir di setiap wilayah Pulau Batam. Dan industri yang ada di kawasan industri ini berfokus pada industri manufaktur dan industri jasa, serta kedepannya berfokus pada green industry, yaitu pada industri teknologi tinggi. Ini Batam lagi menjadi 3 periode. Pertama, periode tahun 90-an itu periode single authority, di mana di situ Batam hanya dikelola oleh satu pengelola, yaitu Otorita Batam. Kemudian era otonomi daerah dan free trade zone, dan yang sekarang sedang berjalan ada era ex officio, di mana wali kota Batam menjabat sebagai kepala DP Batam. Dapat dilihat dalam pertumbuhan ekonomi saja bahwa sejak Singapura menginvestasikan modalnya di Batam, di tahun 90-an pemerintah telah berhasil membangun berbagai macam infrastruktur secara masif, sehingga berefek pada rata-rata pertumbuhan ekonomi yang sempat mencapai 17% di antara tahun 92 hingga 96. Kemudian realisasi FDI terus mengalami penurunan walaupun ya fluktuatif, hingga di tahun 2017 ketika muncul isu dualisme, masalah kelembagaan berada di angka 2,1%, sehingga perubahan regulasi dan kelembagaan di kawasan Batam sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Batam, terutama bagi realisasi FDI-nya, sehingga tidak pernah kembali lagi ke rata-rata 17% seperti di tahun 92 hingga 96. Kemudian yang menjadi rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian adalah bahwa penelitian ini menganalisis determinan yang mempengaruhi realisasi FDI di kawasan industri pada FTZ Batam tahun 2021. Kemudian yang menjadi pertanyaan penelitian, apakah yang menjadi determinan buat FDI ke wilayah FTZ Batam? Kemudian motivasi dan tujuan penelitian. Yang menjadi motivasi pada penelitian ini adalah bahwa harapan pemerintah terhadap Batam semakin tinggi. Bahwa Batam saat ini tidak hanya sebatas memiliki status FTZ, namun Batam juga memiliki status STZ, di mana berbagai macam fasilitas yang dapat dikatakan Batam saat ini super spesial, namun tidak mampu menyerap realisasi investasi asing lebih tinggi dan menumbuhkan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi lagi dibandingkan Morowali ataupun Kendal. Kemudian motivasi lainnya memang yang pertama adalah tren realisasi FDI di FTZ Batam menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih kalah dengan realisasi FDI di daerah lain yang tidak mendapat fasilitas seperti Batam. Kemudian yang kedua adalah masih terbatasnya penelitian yang membuktikan keberhasilan FTZ Batam dalam hubungannya dengan realisasi FDI. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dilakukan sebelum diterapkannya FTZ dan kawasan ekonomi khusus di Batam. Kemudian diperlukan analisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi realisasi FDI di Batam. Tinjauan pustaka, jadi berbagai macam teori yang memang mendasari penelitian ini. Yang pertama adalah teori mengenai FDI sendiri. Kami rangkum dari beberapa peneliti dan ahli bahwa FDI merupakan sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang di negara lain, di mana terjadi
perpindahan Pak arus Taufik, modal matikan video aja supaya internasional dari internetnya lancar. perusahaan. Pak Taufik, you can turn off your video because your internet connection is not good. You can turn off, matiin. Matiin aja Kayaknya videonya. lagi keluar deh, Bu. Mungkin dia tertendang ini sepertinya. Matiin aja biar jelas. Pak Ambal kasih tahu aja, nggak apa-apa. Itu ada Pak Taufik. Baik. Matiin aja terus tetap presentasi. Mungkin membantu. Karena koneksi internetnya nggak bagus. Malah mati. Tantangan daring Bu Bobi. Di Batam nggak bagus ya internet connection-nya? Harusnya sih bagus, Bu. Saya pakai internet kantor, mungkin ada sedikit gangguan kayaknya. Lagi dicoba tethering dari handphone Pak Taufiknya. Bu Popi, Pak Digi, sepertinya saya tadi terlempar dari London, koneksi kurang stabil. Mohon izin untuk melanjutkan, Bapak, Ibu. Ya, merumuskan beberapa dampak positif dan negatif dari adanya FDI, yaitu dampak positif yang paling utama adalah adanya pembentukan modal di negara tujuan FDI. Kemudian yang paling diharapkan adalah terjadinya alih teknologi atau keterampilan manajerial, kemudian membentuk supply chain, dan kemudian yang paling diharapkan adalah adanya lapangan kerja baru di kawasan FTZ yang menerima FDI. Nah, kemudian dampak negatifnya yang paling besar adalah terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada beberapa sektor atau bahkan perusahaan di kawasan FTZ atau kawasan industri termasuk di Batam. Hingga saat ini pun terus pada industri perakitan elektronik. Padahal Batam sendiri sekarang sudah tidak fokus pada industri elektronik, sudah banyak kegiatan industri selain industri elektronik yang bergerak di Batam. Dan kemudian dampak negatif, banyak perusahaan asing yang membutuhkan komponen-komponen utama dalam produksi perusahaannya, namun tidak bisa didapatkan dari dalam daerah FTZ sendiri, sehingga berpotensi untuk meningkatkan impor ke kawasan FTZ. Tentu sangat bersaing dengan wilayah Johor ataupun di Thailand dan Vietnam. Kemudian berikutnya adalah teori mengenai pembentukan sebuah kawasan ekonomi khusus, yang menjadi kebijakannya adalah pertama adalah penentuan lokasi itu sendiri, karena mengingat dibutuhkan efisiensi biaya transportasi, diperlukan adanya pekerja dengan tentunya upah yang murah, dan kemudian diperlukan juga wilayah yang berdekatan dengan pasar dan dukungan dari perusahaan lokal. Kemudian hal lain dari klaster aglomerasi adalah adanya insentif yang diberikan pemerintah atau dari perusahaan agar masuk ke kawasan FTZ atau kawasan industri di negaranya. Selanjutnya beberapa dampak klaster aglomerasi atau KIK. Yang pertama adalah dampak positifnya adalah mendorong terciptanya dari industri yang baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga lebih meningkatkan perekonomiannya, kemudian juga mendorong
produksi, ekspor aset dengan memanfaatkan lokasi dan fasilitas KEK sehingga dapat dengan lempar kembali. Sepertinya Pak Taufik terlempar kembali. Ini Pak Taufiknya mau pakai akunnya yang lain biar bisa masuk kembali. Mohon maaf kembali Pak Gigi, Bu Popi, dan teman-teman. Saya lanjutkan kembali bahwa selanjutnya adalah mengenai klaster dan aglomerasi. Dimatikan. Videonya dimatikan. Baik Pak, sudah dimatikan Pak. Bocor soalnya. Baik, saya izin untuk melanjutkan kembali. Kemudian slide berikutnya adalah mengenai klaster dan aglomerasi industri. Ini adalah sejarah dari kawasan ekonomi khusus, sebagaimana data atau laporan yang dirilis oleh World Bank tahun 2011 bahwa kawasan ekonomi khusus sendiri dimulai sejak tahun 1960-an, dipelopori oleh Taiwan, China, dan India, kemudian berkembang hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 ini ada 147 negara yang telah membentuk atau mendirikan 5.400 KEK dan 75%-nya berada di Asia, termasuk salah satunya di Indonesia dan di Batam. Kemudian ini adalah sekilas tentang FTZ Batam sendiri, bahwa berbagai macam variabel ataupun indikator dari FTZ Batam sendiri. Yang pertama, dilihat dari bahwa Batam memiliki lokasi yang strategis, kemudian adanya dukungan fasilitas yang modern, adanya infrastruktur yang dapat membantu atau mendukung kegiatan industri, kemudian juga yang paling diutamakan adanya dukungan pemerintah berupa insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal sendiri seperti insentif fiskal pada kawasan FTZ pada umumnya, yaitu adanya pembebasan PPN, PPNBM, dan PPH. Kemudian ini beberapa kasus KEK dan realisasi FDI di berbagai negara. Ada dari India, bahwa ternyata di India kawasan KEK-nya tidak maksimal dalam menarik realisasi FDI karena hanya menawarkan insentif untuk ekspor atau substitusi impor. Kemudian di Cina melalui hanya pendekatan lokasi berdasarkan geografinya ternyata lebih dapat menarik FDI dibandingkan dengan daerah lain di luar Cina. Kemudian di Polandia sendiri ternyata realisasi FDI pada kawasan ekonomi khusus dipengaruhi oleh jumlah ekspor yang tinggi. Kemudian kasus Sri Lanka
ternyata realisasi FDI di Sri Lanka pada kawasan ekonomi khususnya sangat dipengaruhi oleh adanya stabilitas politik dan ekspor. Kemudian di Thailand juga realisasi FDI pada kawasan ekonomi khusus di Thailand dipengaruhi oleh insentif investasi, ekspor, trade openness, dan research and development. Kemudian untuk kasus Batam sendiri di Indonesia, dari 2 penelitian yang saya temukan, ternyata variabel maintenance fee, tenaga kerja dan ekspor, serta kedekatan lokasi antar kawasan sangat memengaruhi aliran FDI di Batam. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BP Batam, Kementerian Investasi atau BKPM, dan BPS Kota Batam, di mana pada penelitian ini kalau biasanya penelitian mengenai determinan FDI kebanyakan menggunakan variabel GDP, tingkat ekspor, karena memang unit analisisnya adalah negara. Sedangkan untuk kasus ini, mengingat unit analisisnya adalah kawasan industri, maka saya mencoba untuk memunculkan variabel-variabel berikut. Ada 13 variabel, mulai dari tarif sewa lahan pada kawasan industri, total tenaga kerja pada kawasan industri, daya listrik pada kawasan industri, nilai ekspor pada masing-masing kawasan industri, terus kemudian tarif biaya perawatan atau maintenance fee pada kawasan industri, jumlah tenan dalam kawasan industri, luas kawasan industri, lama beroperasi kawasan industri, kapasitas air dalam kawasan industri, traveling time dari kawasan industri menuju airport, seaport, dan shopping center. Kemudian saya membuat dummy zonasi kawasan industri di FTZ Batam mengingat sebarannya yang tidak terfokus. Jadi nanti ke depannya akan ada dummy per zonasi, misalnya di wilayah Batam Center, Batam Barat, ataupun Batam Timur. Dengan model penelitian yang saya rujuk dari model yang digunakan oleh Zainuddin tahun 2009, Chang Wat Chai tahun 2010, dan Philadelphia Maza tahun 2015. Kemudian sebagai alat analisis, saya menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan kemudian dilakukan uji hipotesis berupa uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan terakhir analisis koefisien determinasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model regresi yang dihasilkan oleh interaksi antara variabel independen secara bersama-sama dan variabel dependen. Terima kasih. Demikian presentasi proposal tesis saya. Atas segala kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya mohon masukan dan arahan lebih lanjut dari Pak Gigi dan Bu Popi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mohon izin Bu Popi, mungkin saya memulai terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Taufik, dan juga mungkin untuk Bu Hairunisa, nantinya harapannya untuk ini kebetulan masih ujian proposal, nanti harapannya nanti ketika ujian tesis tolong dipersiapkan lebih dahulu, dicek, cross-check terkait dengan koneksi dan semacamnya, karena itu juga cukup vital terkait dengan proses pengujian tersebut. Baik, mungkin sedikit pertanyaan untuk Pak Taufik dari pemaparannya, dan juga apa yang dikirimkan proposal tesis juga sudah saya terima. Mungkin pertanyaan pendahuluan, ingin mengkonfirmasi yang ingin Pak Taufik teliti itu apakah FDA atau determinan FDA inward terhadap Provinsi Batam yang memiliki status FTZ, atau FDA inward ke wilayah FTZ yang salah satunya adalah Batam. Iya Pak, yang mungkin yang lebih ke yang pertama Pak ya, karena memang yang ingin diteliti adalah determinan apa saja yang memang memengaruhi realisasi FDI ke wilayah FTZ Batam gitu Pak, khusus ke Batam dengan unit analisisnya kawasan industri yang ada di Batam Pak. Ya, misalnya kalau kita berbicara FTZ Batam, berarti kan tadi terkait apakah Batamnya yang kemudian di treatment, karena kan kalau 2021 ya penerapan FTZ. Nah, itu apakah kemudian Batamnya kemudian bagaimana impact
perubahan inward FDI kepada Batam yang kemudian setelah itu dikenakan FTZ atau FTZ yang salah satunya Batam, karena itu akan terkait dengan mungkin bagian pendahuluan, karena dimulai dari cukup luas ya, dari FDI ke nasional terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke FTZ. FTZ yang di sini itu, kalau koleksi saya salah, FTZ yang ditonjolkan adalah terkait dengan peraturan pemerintah, peraturannya terkait dengan administratifnya. Yang belum dimunculkan di sini, tapi tadi sudah dimunculkan di dalam slide adalah terkait dengan FTZ Batam. Kalau kemudian FTZ Batam yang ingin menjadikan fokus, saya rasa akan lebih pas itu dimasukkan di pendahuluan terkait dengan administratif dan semacamnya, tidak terlalu penting. Jadi cakupan penelitian, kenapa kemudian penelitian ini penting itu masih ngawang gitu, bukan ngawang ya, masih belum terlalu terperinci. Jadi ketika kita membaca dan kita memulai dari FDI ke growth, FDI ke ekonomi, kemudian FDI ke Indonesia, baru di halaman ke 7 kalau tidak salah, itu baru masuk ke bagaimana ke FTZ. Nah, kemudian kan tentu akan menjadi menarik kalau memang FTZ yang menjadi diskusi. Kalau tadi kan terkait dengan Batam. Kalau FTZ yang tadi disinggung, kemudian kenapa FTZ menjadi penting? Berarti kan nanti komparasinya ke antara FTZ dan non-FTZ. Nah, apakah kemudian nanti Pak Taufik akan masuk lebih jauh ke dalam, atau hanya memang fokus ke determinan faktor ke FTZ Batam? Jadi nanti monggo nanti bisa dikonfirmasi apakah cakupannya sesuai dengan yang di sini, atau akan diperdalam dengan membandingkan FTZ dan non-FTZ, atau FTZ selain Batam, kan ada 4 ya kalau nggak salah FTZ. Nah itu apakah saya rasa lebih komparasi itu akan lebih memperkaya analisis yang Pak Taufik akan lakukan. Jadi saya rasa kalau bisa diberi punch gitu ya, kalimat terkait dengan kenapa penelitian ini penting dilakukan. Jadi kalau memang ingin melihat Batamnya, berarti kita fokus ke Batamnya. Batamnya seperti apa kondisi perekonomiannya. Itu harusnya di pendahuluan, bukan di bagian setelah pendahuluannya. Karena jadi kayak grafik 1.1 itu sebaiknya kan ke Indonesia ya, jadi karena mau fokuskan ke Batam, jadi diskusi terkait dengan FDI ke Indonesia tidak usah terlalu panjang, tapi langsung ke impact-nya ke Batam, itu yang kemudian menjadi fokus. Nanti monggo bisa menjadi pertimbangan untuk memperkaya analisis, tapi karena kalau determinan faktor inward FDI saja kan terlalu sangat sederhana ya. Jadi, kalau bisa lebih luas kajian, maksudnya kajiannya lebih banyak, karena ada yang bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian mungkin untuk tambahan terkait dengan inward FDI, karena ini kan menjadi bagian di judul juga, itu hanya disinggung di paragraf disinggung di halaman 2, dan hanya di beberapa kalimat. FDI terbagi menjadi 2, inward sama outward. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut inward-nya seperti apa. Kalau inward-nya itu ada beberapa kategori terkait dengan infrastruktur dan semacamnya, itu diberikan kayak ada data ataupun gambaran umum kondisi tersebut di Batam. Sekali lagi, karena kan fokusnya ke Batam ya. Oke, mungkin itu. Kemudian untuk konfirmasi lagi, monggo Pak Taufik, datasetnya berapa nggih? Masih mute. Ya, Pak. Oh ya, terima kasih Pak atas beberapa koreksi dan masukannya. Nanti akan saya dalami kembali, Pak. Kemudian tadi mengenai dataset,
Untuk yang kebetulan kan ini penelitiannya cross section untuk tahun 2021 Pak. Jadi kebetulan data pun sudah coba kami kumpulkan Pak. Memang untuk tahun 2021 tersedia 2021 ke belakang tersedia Pak untuk variabel-variabel yang menjadi objek penelitian tadi Pak. Ada 13 variabel. Alhamdulillah sih sudah terkumpul, mungkin tinggal di ini aja Pak di Tempusnya berapa? Berapa lama? Ya Pak. Tempusnya. Periode waktunya berapa lama? Periode waktunya karena ini saya cuma menguji di 1 tahun Pak, di tahun 2021, mengingat tadi ada sebenarnya ada motivasi lain bahwa ini kan terkait dengan kebijakan tadi Pak. Setelah jadi 2021 ini adalah pelaksanaan dari efektifnya ex officio, Kepala Wali Kota Batam menjabat sebagai Kepala BP Batam, Pak. Jadi sebelumnya itu Kepala BP Batam dijabat oleh pejabat setingkat menteri. Ketika muncul aturan di tahun 2019, akhirnya Kepala BP Batam dijabat secara ex officio oleh Wali Kota. Dan ini saya mau melihat di tahun 2001 itu merupakan tahun efektif berjalannya, Pak. Gitu, Pak, di awal berjalannya ex officio, Pak. Berarti untuk saya konfirmasi lagi, saya kembali ke pertanyaan pertama. Pertanyaan penelitiannya fokus ke faktor determinannya saja atau efektivitas free test zone FTZ-nya? Lebih ke determinannya Pak sebenarnya Pak, faktor determinannya Pak. Lebih utama di faktor determinannya Pak yang mempengaruhinya Pak. Ada kayak tadi perlu tolong dipertimbangkan sekali lagi kalau cakupannya FTZ Batam, diperlakukannya FTZ di Batam, berarti kan kemudian kita perlu membandingkan sebelum dan sesudah. Ya. Jadi inward FDI sebelum, apakah ada perbedaan sebelum FTZ sebelum 2021 dan 2021. Jadi bisa saja kemudian pakai 2 periode waktu kemudian dibandingkan. Nah, untuk itu berarti total yang dikumpulkan sekarang adalah 22 observasi. Iya Pak, 22 observasi dari kawasan industri yang ada di Batam Pak. Variabel independennya berapa? Variabel independennya ada 13 Pak. 13. Oke. Tolong nanti dipertimbangkan terkait dengan dengan kondisi data. Lagi tolong nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan Bu Popi. Mungkin nanti Bu Popi bisa memberikan masukan terkait dengan kondisi data. Saya lagi memang saya kembalikan kondisi data apakah tersedia atau tidak, kemudian alat analisisnya dan kemudian metode analisisnya, karena tadi 22 observasi, 13 variabel independen plus sigma square, berarti total 14. Nah, berarti perlu dipertimbangkan kalau mau menggunakan analisis, modelnya analisis OLS kan? Iya. Ya. Jadi tolong nanti dipertimbangkan kembali untuk metode analisisnya. Apakah memang masih memungkinkan untuk menggunakan metode OLS dengan dataset seperti itu, atau kalau memang mau menggunakan metode OLS dengan analisis seperti itu, apakah kemudian bisa di enlarge datasetnya sekali lagi. Karena itu kenapa saya penting fokusnya tadi datanya cross section, jumlah observasinya berapa, variabel independennya berapa, kemudian nanti perlu ditambah sigma square kan. Nah itu nanti tolong dipertimbangkan kembali Pak Taufik terkait hal tersebut, karena kenapa tadi saya sampaikan di awal terkait dengan analisis ini bisa diperdalam, baik itu caranya membagi sebelum dan sesudah dan seterusnya, karena terkait dengan dataset yang waktu saya baca dan waktu saya melihat video dari Pak Taufik, itu sepertinya ada sedikit perlu dipertimbangkan. Baik, itu mungkin dari saya Pak Taufik. Mungkin monggo Bu Popi. Pak Gigi santun sekali ya untuk mengkritisi isi proposal. Jadi Pak Taufik, yang pertama ada usulan bagus dari Pak Gigi yang ini dapat mengubah apa yang menjadi fokus penelitian kamu. Jadi bagusnya ini Pak Taufik kan sudah mengetengahkan bahwa ada kemerosotan kinerja Batam sebagai FTZ ya. Itu bagus tuh, itu poin itu saja. Jadi makanya tadi Pak Gigi mengusulkan fokus ke FTZ Batam.
Jadi tidak perlu kemudian mengungkap soal fenomena FDI di Indonesia. Karena toh nantinya at the end, Pak Taufik ingin fokus di Batam kan. Beberapa kali kan menjelaskan ke saya ingin memberikan kontribusi penelitian kepada tempat di mana Pak Taufik bekerja gitu ya. Nah, jadi saya setuju dengan usulannya Pak Gigi. Anda fokus pada bagaimana melakukan evaluasi kinerja Batam sebagai free trade zone, gitu, ya. Jadi bisa kita bagi. Yang pertama, ketika evaluasi kinerja, ini kan sebetulnya maksud Anda kalau Anda baca, saya paham, kita baca variabel independen nih Pak Gigi. Maksudnya Pak Taufik itu kan mengevaluasi apakah faktor-faktor yang selama ini dianggap menjadi penarik dari kedatangan investasi asing di Batam itu masih berpengaruh atau tidak gitu kan Pak Taufik? Iya Bu, benar Bu. Iya kan? Iya benar. Nah jadi kalau gitu supaya ada kondisi yang lebih dapat dibandingkan ya ketimbang cross section juga untuk memenuhi kualifikasi model ekonometrika, coba Pak Taufik berusaha untuk mengkonfirmasi ketersediaan data paling tidak 3 atau 4 tahun terakhir. Jadi jangan cross section gitu, tapi paling bagus 5 tahun terakhir. Jadi periode 5 tahun, observasi 22. Itu akan memenuhi yang tadi masukannya Pak Gigi tuh, kualifikasi sebuah model ekonometrika. Jadi Anda akan melakukan operasional panel data model dengan variabel independen yang sama, tapi kemudian periodenya ditambah 5 tahun. Itu. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang saya juga baca sudah diungkap oleh variabelnya Pak Taufik, yaitu faktor yang disebut faktor kelembagaan. Ya, jadi kan kalau kita baca di modelnya Pak Taufik, ya belum sepenuhnya dimasukkan faktor-faktor yang bicara soal ada di tabel ini nih, bentar. Nah, coba mestinya ada itu survei atau indeks transparansi wilayah itu loh. Ya, jadi bukan transparansi itu ya, indeks of kemudahan berbisnis, indeks itu Bu ya. Doing business. Kemudian indeks transparansi, governance transparansi gitu. Jadi yang kalau Anda lihat di sini nih, misalnya bentar saya lihat ada di ini Anda tuh. Grafik 1-1 itu loh, hambatan investasi di Indonesia. Iya. Ya kan? Itu kan World Economic Forum. Betul. Itu bisa Anda update sebetulnya bukan 2017 yang terbaru. Yang terbaru tuh 2020 gitu. Itu Anda harus update tuh, ada Anda mudah Google-nya. Nah, coba Anda cari Google, saya lupa. Ada banyak sebetulnya sudah ada publikasi dari untuk transparansi indeks atau kemudian kaitannya dengan corruption index, governance index gitu, untuk melengkapi variabel independen Anda, ya kan? Yeah. Jadi itu adalah salah satu aspek kelembagaan yang juga mendorong investor ingin menanamkan modalnya di Batam kan, tidak hanya faktor-faktor yang Anda sudah masukkan di dalam model, ya. Jadi intinya adalah coba. Saya yakin sudah ada itu publikasi atau datanya gitu ya. Coba Anda lebih rajin untuk melihat
publikasi BPS, governance index, atau dari, kok saya tiba-tiba lupa ya, transparansi index tuh EITI ya, EITI gitu loh, atau kemudian openness, transparansi atau governance index gitu, corruption di situ di dalamnya. Nah dilihat gitu, saya sempat menguji gitu, terus mahasiswa punya publikasi yang mengisi ini gitu. Nah, Anda rajin-rajinlah melihat berbagai publikasi data yang ada yang terkait dengan indikator-indikator kelembagaan gitu. Ya, sehingga ya nantinya analisis ekonometrika juga dilengkapi dengan analisis kelembagaan atau analisis deskripsi Anda, analisis kualitatif Anda yang melengkapi analisis ekonometrika Anda, dan sebetulnya advantage Anda bekerja di sana itu adalah Anda pasti punya deskripsi yang lengkap. Bagaimana sesungguhnya apa perubahan kelembagaan yang sangat berpengaruh di Batam gitu ya, yang tadi di slide presentasi Anda kan jelas tuh ada perubahan kelembagaan yang sebetulnya sangat mempengaruhi kinerja Batam sebagai free trade zone gitu. Jadi jangan hanya diserahkan pada metode kuantitatif. Nah, tapi metode kuantitatif metode utama, syarat utama untuk mahasiswa S2 ilmu ekonomi. Tapi kemudian tambahkan jangan hanya cross section, tapi jadikan tambahan period, kemudian tambahan waktu, sehingga kemudian memenuhi kualifikasi sebagai model ekonometrika. Dan Anda pakai panel data di situ, ya. Jadi Anda fokus di sana. Karena sangat menarik nih kalau saya baca atau saya dengar video Anda, kemudian saya baca proposal Anda, memang ada persoalan gitu. Paling tidak kalau kita tidak mau klaim terjadi penurunan, tapi kenapa tidak berkembang gitu. Nah, ada faktor-faktor yang pasti tidak bisa dikuantifikasi. Misalnya regulasi, ada analisis regulasi, ada regulasi yang belum diubah, yang sebetulnya menjadi penghambat. Itu saya searching, ya, ada banyak analisis-analisis tentang itu tuh untuk studi kasus Batam. Nah, Anda bisa membaca literatur itu untuk kemudian melihat kembali. Sebetulnya ada nggak hambatan lingkungan regulasi? Itu termasuk aspek kelembagaan. Kemudian corruption index-nya bagaimana? Tata good governance di pemerintahan Batam. Kemudian berpengaruh tidak struktur pemerintah yang selama ini ada gitu. Ada yang satu berafiliasi langsung, ada yang langsung di bawah pengawasan pusat, ada yang memberikan otonomi ke pusat, otonomi ke Batam misalnya. Nah, itu sangat menarik untuk melengkapi model Anda. Selain model Anda dilengkapi dengan variabel-variabel atau aspek kelembagaan yang memperkuat faktor yang mempengaruhi investor asing menanamkan modalnya di Batam gitu. Sehingga sebetulnya saya tidak tahu Pak Gigi. Kalau istilahnya apa ya Pak Gigi? Kalau misalnya maksudnya Pak Taufik kan itu sebetulnya ya. Jadi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di free trade zone gitu. Itu istilahnya apa? Tetap FDI atau apa? Direct investment di free trade zone. Apa istilahnya Pak Gigi? Kalau dia mau pakai istilah yang tepat. Maksudnya itu sebetulnya. Dia maksudnya tuh maunya mengevaluasi faktor-faktor apa sih yang membuat investor asing akan masuk ke Batam untuk menanamkan modalnya di Batam gitu loh. Kenapa Pak Taufik menggunakan istilah FDI gitu, tapi mohon direvisi sehingga Pak Taufik bisa menggunakan istilah yang tepat gitu dalam ilmu ekonomi, diskursus ilmu ekonomi dan juga kebijakan. Halo? Ya, boleh.
Gimana Pak Gigi? Apa istilahnya ya? Ah, waduh, saya juga kalau tiba-tiba lupa. Karena FDI lebih ke arah foreign direct investment. Willing, bukan willingness. Masa juga orang. Maksudku kan tadi kan Pak Gigi memunculkan dua pilihan. Nah, saya mencoba menjelaskan maksudnya Pak Taufik itu. Jadi Pak Taufik tuh ingin sebetulnya mengevaluasi ketika ada penurunan kinerja Batam sebagai free trade zone gitu ya. Pak Taufik ingin mengevaluasi sebetulnya apa sih yang menjadi determinan dari mereka tuh ingin beraktivitas atau menanamkan modal di Batam, kan gitu sederhananya itu. Ingin tahu itu gitu supaya pemerintah Batam bisa mengevaluasi apa yang mesti direvisi. Nah, itu yang mesti masuk di variabel-variabel independennya Pak Taufik memang ya. Pak Taufik bisa melihat kembali aspek-aspek kelembagaan. Karena menurut saya itu signifikan tuh Pak Taufik. Bukan hanya variabel independen yang Anda masukkan gitu. Nah, sebetulnya kan istilahnya itu adalah investasi. Kalau data di Batam istilahnya kan kalau dalam data statistik kan investasi asing kan, Iya, investasi betul. asing langsung gitu. Investasi asing Itu yang nah itu yang dimaksud Pak Taufik. Sehingga sebetulnya Pak Taufik supaya tidak membuat bias pembaca atau penilai di latar belakang Anda langsung fokus saja bahwa Batam telah menjadi free trade zone, kemudian kinerjanya bagaimana gitu. Anda nggak perlu masuk ke Indonesia, FDI dan sebagainya. Karena sebetulnya ketika Anda langsung yang tadi disarankan Pak Gigi, maka orang langsung kemudian atau penilai atau pembaca langsung oke, this thesis will be focusing on the performance of Batam as a free trade zone gitu. Kaitannya untuk mengevaluasi determinan dari investasi asing langsung di kawasan perdagangan bebas Batam gitu. Nah, kalau demikian judulnya mungkin bisa lebih menukik gitu ya, determinan investasi asing di kawasan perdagangan bebas Batam gitu aja. Baik, Bu. Jadi nggak usah studi kasus, tapi memang kamu fokus, kamu mendedikasikan itu di Batam langsung di latar belakang di paragraf pertama gitu. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas sejak tahun berapa? Adanya didukung oleh peraturan bla 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 bla. Terus bagaimana? Langsung itu aja. Jadi nggak perlu kemudian bicara soal fenomena FDI di Indonesia dan sebagainya. Sehingga tadi kita bisa menimbang masukannya Pak Gigi. Selain Anda tambahkan variabel period waktu, jangan hanya 1 tahun, coba cek ya. Kalau misalnya begini, kamu temui gini misalnya, ada beberapa variabel independen yang 5 tahun tidak ada datanya, atau paling nggak 3 tahun lah ya, 3 tahun. Ya. Tapi kemudian ada data lain yang juga sebetulnya mempengaruhi willingness untuk investor asing menanamkan modalnya, tapi ada datanya 3 tahun. Nah itu kamu mesti pintar-pintar begitu tuh Pak Taufik. Ya, jadi jangan fokus pada itu saja datanya, kamu jangan menyerah, karena itu gunanya kita tuh ekonom. Jadi searching the availability of data, kemudian ya kalau ternyata ada inkonsistensi ketersediaan data, jangan ragu-ragu membuang data yang tidak tersedia, asalkan tujuan utama kita memenuhi periode yang tidaknya 1 tahun. Karena memang betul tadi Pak Gigi bilang, agak aneh gitu kalau 1 tahun, kecuali kamu bandingkan non-free trade, dan sebetulnya bisa. Artinya kamu bisa tidak lakukan itu dengan menambah periode tahun untuk Batam. Dan variabel independen kamu tambah variabel kelembagaan soal kemudahan dalam berbisnis di Batam. Kalau investor itu kan kemudahan berbisnis itu kan secara logik aja kan. Apakah pemerintahnya dapat dipercaya? Itu soal corruption index Batam. Soal governance index kan gitu.
apakah regulasinya membuat mereka mudah melakukan investasi. Regulasi soal izin usaha, berapa lama, berapa hari proses izin usaha, kemudian izin membangun, berapa mudah, apakah dapat tax holiday ketika mau membangun pabrik di sana. Kemudian soal labor regulation, kemudahannya untuk memasukkan tenaga asing bagaimana, ada tidak kebijakan-kebijakan yang berbeda di wilayah lain, sehingga ada kemudahan investasi asing di sana untuk mempekerjakan tenaga asing meskipun bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Misalnya gitu-gitu. Jadi soal business permit, labor regulation, infrastructure building permit gitu. Itu yang saya maksud dengan kelembagaan. Iya kan? Kamu mau kamu pengusaha kan, pengusaha investasi kan gitu kan. Mudah gak sih saya dapat izin usaha? Mudah gak? Atau kalau ada itu ada di World Economic Forum Survey. Kalau misalnya ada perselisihan, bagaimana kemudian penyelesaiannya? Itu indeks-indeks kok indikator-indikator itu ada. Nah, kamu cek tuh bagaimana kemudian ketersediaan data itu untuk Batam. Coba kamu cek doing business di World Economic Forum itu, terus untuk Indonesia kota mana yang menjadi studi kasus. Itu ada time series, itu ada rentang waktu. Jadi lebih rajin-rajinlah mencari data yang dibutuhkan. Jadi jangan give up dengan data yang kamu yakini pasti akan jauh lebih luas penelitian. Oke, gitu ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Demikian Pak Gigi dari saya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Bu. Ada lagi? Cukup jelas, ya, Pak Taufik, terkait dengan Sangat jelas Pak. Tadi banyak sekali harapannya, karena ini masih proposal tesis, akan terus dikembangkan oleh Pak Taufik untuk nanti pada akhirnya bisa membuat tesis yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke Bu Khairunisa. Halo Bu Khairunisa. Baik, halo Pak, suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, suaranya terdengar. Baik. Saya mohon. Silakan 15 menit di Bu Khairunisa. Baik Pak. Saya izin share screen dulu. Sebentar. Udah kelihatan belum? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Poppy Ismalina, MDiv, PhD selaku dosen pembimbing. Yang kami hormati dosen penguji Bapak Gigi Fitrianto, SE, MSc, PhD, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang analisis kesediaan membayar atau willingness to pay air bersih dan air limbah domestik dalam satu tarif proyek Batam Integrated Total Water Management menggunakan contingent valuation method. Jadi air ini tidak dapat dipisahkan dari sanitasi. Hal ini sesuai dengan tujuan ke-6 dari SGD, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua pada tahap secara global itu dekat. Kamu juga nggak bagus internetnya, sebatang jelek kayak internet. Menunjukkan bahwa internetnya masih di sini kita sepertinya itu belum mendapatkan. Internetmu terputus-putus Nisa, sama dengan Taufik. Oke.
Oke, Oke. saya izin tethering sebentar ya, Bu. Mohon maaf. Kan tadi belajar dari kasus Pak Taufik. Halo, sudah cukup terdengar apa masih putus-putus, Bapak Ibu? Sudah. Sudah terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kembali bahwa di sini data dari United Nations Water pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 29% populasi di dunia itu belum mendapatkan akses air minum yang layak, dan 55% populasi di dunia itu belum memperoleh akses sanitasi yang layak pada tahun 2017. Artinya, buruknya akses akan sanitasi ini akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan manusia. Nah, sekarang kita lihat kalau di Indonesia, data dari BPS pada tahun 2021 itu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, karena sebanyak 90% lebih rumah tangga di Indonesia itu sudah memiliki akses terhadap air minum yang layak, begitu pula dengan sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga itu sudah 80% sudah memiliki sanitasi yang layak, sehingga RPJMN 2020 dan sampai 2024 yang direncanakan oleh pemerintah itu sudah hampir tercapai. Nah, penelitian yang dilakukan Elisa dan Metcalf serta Edi itu menyatakan bahwa penggunaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari akan menghasilkan sekitar 65-85% buangan berupa air limbah domestik. Nah, jadi sekitar 80% dari air limbah itu terbuang ke lingkungan begitu saja tanpa diolah secara aman. Nah, di Indonesia sendiri masalah ini tuh artinya akan menimbulkan kerugian ekonomi sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh World Bank yang menyatakan bahwa keterbatasan akan akses air bersih dan sanitasi di Indonesia mengakibatkan mortalitas dan kerugian materi sekitar 7% dari GDP dunia. Ada beberapa hal yang melandasi mengapa saya memilih Kota Batam sebagai lokus studi penelitian ini. Yang pertama, berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, Pulau Batam itu tidak memiliki mata air dari dalam tanah, sehingga untuk penyediaan air baku atau air bersih, Batam hanya mengandalkan air hujan yang ditampung di dalam waduk-waduk atau melakukan desalinasi air laut. Jadi Pulau Batam itu sama sekali tidak memiliki sumber air lainnya seperti kota-kota lain di Indonesia. Yang kedua, jenis tanah di Batam itu adalah tanah bauksit. Kalau orang Batam itu bilangnya tanah merah. Jadi sifat dari tanah ini adalah impermeable. Jadi tanahnya itu tidak dapat menyimpan atau menyerap air. Sehingga kalau intensitas hujan itu sangat deras, banjir itu sangat mudah sekali terjadi. Nah, kegiatan ekonomi yang membutuhkan penggunaan air bersih itu juga tidak bisa dilakukan di Batam. Kalau tadi ada presentasi dari Pak Taufik yang menyatakan kawasan industri seperti apa saja yang boleh. Nah, jadi kalau kawasan industri yang membutuhkan air cukup banyak itu tidak bisa dilakukan. Begitu juga dengan kegiatan pertanian yang membutuhkan pengairan itu juga tidak bisa dilakukan di Batam. Nah, yang ketiga, banyak sekali kegiatan ilegal yang terjadi di sekitar waduk. Jadi illegal logging, kemudian penyemaian bibit ikan di waduk, itu akan mempengaruhi ketersediaan debit air di dalam waduk itu sendiri. Dan yang terakhir, Kota Batam itu merupakan kota dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia selama 30 tahun terakhir. Data ini kami dapat dari BPS, yaitu sekitar 8-11% per tahunnya. Nah, menariknya kenaikan laju pertumbuhan ini sebagian besar bukan karena angka kelahiran, namun dari migrasi penduduk. Nah, hal ini juga
menyebabkan ketersediaan air bersih di Batam itu terus menurun. Apalagi perubahan iklim juga menyebabkan Batam mengalami kekeringan yang cukup parah semenjak tahun 2015. Nah, hal ini bisa terlihat di slide. Ini adalah gambaran salah satu kondisi waduk di Batam pada tahun 2019. Ini waduk Sei Harapan. Ini debit airnya sudah benar-benar tidak bisa lagi digunakan. Nah, sumber air baku di Kota Batam itu ada 7. 7 waduk ini beroperasi untuk melayani penduduk sekitar 1,2 juta. Nah, kita lihat di sini Dam Seigong itu belum beroperasi karena masih dalam tahap pembuatan. Sedangkan untuk Dam Tembesi ini karena dibuat dari desalinasi air laut, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses dari air asin menjadi air tawar sehingga baru dapat dioperasikan itu pada tahun 2023. Nah, kita lihat lagi di sini kondisi existing air bersih dan sanitasi. Karena Batam itu merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan tujuan investasi dan pariwisata, maka penyediaan air bersih itu menjadi sangat penting. Namun karena keterbatasan masyarakat akan manfaat dari pengelolaan air limbah domestik, terutama itu karena masyarakatnya menganggap bahwa buangan air limbah domestik itu merupakan karena itu merupakan tanggung jawab pribadi, bentuk tanggung jawab yang dilakukan masyarakat adalah cukup dengan membangun septic tank di masing-masing rumah tangganya. Nah, hal ini juga yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar layanan air limbah domestik kepada pemerintah. Padahal pencemaran air limbah domestik itu sebagian besar itu dihasilkan oleh rumah tangga. Kemudian kita lihat juga di sini kebakaran hutan, illegal logging, menjamurnya enceng gondok, itu juga menyebabkan turunnya debit air di waduk-waduk. Nah, ada permasalahan yang cukup parah juga di sini, yaitu keberadaan rumah liar dan pemukiman kumuh. Seperti yang tadi saya sudah nyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduknya itu kebanyakan dari migrasi, padahal mereka belum mempunyai kesiapan tempat tinggal dan lain-lain di Batam. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya banyak sekali pencurian air dengan cara membocorkan pipa-pipa sekunder dari waduk ke perumahan-perumahan sekitar yang ada di rumah liar atau pemukiman kumuh tersebut. Nah, di sini kita lihat supply dan demand air bersih di Kota Batam. Ketersediaan air saat ini yang ada di Batam itu hanya mencukupi untuk tahun 2022. Dengan total ketersediaan air saat ini adalah 3.600 liter per detik. Sedangkan proyeksi yang dilakukan oleh BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kebutuhan air masyarakat Batam itu pada tahun 2045 akan mencapai 7.000 liter per detik. Nah, hal ini membutuhkan alternatif-alternatif penambahan air baku, baik dari sumber yang sudah ada maupun dengan menambah sumber air yang baru. Nah, semakin bertambahnya kebutuhan air bersih ini, dan ketersediaan sumber air baku yang ada di Batam menyebabkan pemerintah dalam hal ini BP Batam mendesain konsep Batam Integrated Total Water Management. Seperti yang dilihat di gambar ini, BITWM merupakan gambaran atau framework dari pemanfaatan seluruh sumber daya air baku yang ada di Pulau Batam, mulai dari waduk existing, waduk baru yang akan dibangun, kemudian proses recycle air, grey water maupun black water, serta desalinasi air laut. Nah, proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk desalinasi dan recycle air. Saat ini recycle air itu sedang berlangsung, yaitu dengan melakukan pembangunan tahap pertama instalasi pengelolaan air limbah. Fungsinya adalah untuk mengelola air limbah domestik sebelum dia masuk ke dalam drainase-drainase yang ada. Nah, IPAL ini akan melayani 11.000 sambungan air limbah domestik untuk rumah tangga dengan kapasitas tampungan sekitar 20.000 meter kubik dan akan menghasilkan air recycle yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan sebanyak 16.000 liter per detik. Nah, untuk kedepannya pemerintah juga akan terus membangun IPAL-IPAL ini dalam melayani kebutuhan air bersih di Pulau Batam. Nah, tentu saja hal ini membutuhkan partisipasi dan kesediaan masyarakat berupa pemahaman akan asas polluter pay principle, di mana masyarakat ini juga harus memiliki andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, dari latar belakang yang sudah dipaparkan dapat
sampaikan beberapa rumusan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah fakta bahwa jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan peningkatan jumlah pelanggan air bersih, dan hal ini tidak sebanding dengan suplai air baku yang ada. Yang kedua, konsumsi air bersih di Kota Batam ternyata melebihi rata-rata konsumsi air bersih nasional, yaitu 130 liter per orang per hari. Di mana data dari PT ATB menunjukkan bahwa konsumsi air bersih pada tahun 2019 itu mencapai 190 liter per orang per hari. Dan yang terakhir adalah mahalnya biaya investasi untuk membangun infrastruktur, serta biaya operasional dan pemeliharaan pengelolaan air bersih dan air limbah. Nah, dari rumusan masalah di atas dapat dibuat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, dengan cukup tingginya konsumsi air bersih di Batam, serta biaya pembangunan infrastruktur dan teknologi yang cukup mahal, maka perlu diteliti sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi pelanggan rumah tangga terhadap kesediaan membayar air bersih dan pengelolaan air limbah domestik dalam satu tarif. Dan yang kedua adalah berapa nilai rata-rata kesediaan pelanggan rumah tangga untuk membayar layanan air bersih serta pengelolaan air limbah domestik. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi pelanggan rumah tangga untuk kesediaan membayar, dan yang kedua adalah untuk mengetahui berapa nilai rata-rata kesediaan pelanggan rumah tangga untuk membayar layanan air bersih setelah mengetahui adanya pembebanan biaya air limbah sesuai dengan asas pencemar membayar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apakah nanti pilihannya pelanggan rumah tangga lebih memilih untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan air bersih, sehingga beban biaya atas air limbah domestik ini akan semakin rendah, atau justru sebaliknya, untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam konsumsi air bersih, maka mereka bersedia membayar lebih tinggi akibat dari penerapan penggunaan teknologi baru untuk pengelolaan air limbah. Gimana? Pilihannya gimana? Pilihannya adalah apakah pelanggan rumah tangga lebih memilih untuk melakukan efisiensi, jadi dia konsumsi air bersihnya dikurangi, Bu, dalam rangka menghasilkan air limbah yang lebih sedikit. Jadi kalau air limbahnya lebih sedikit kan berarti dia beban biayanya tidak sebanyak kalau dia konsumsi air bersih lebih banyak gitu. Atau untuk memenuhi kepuasan dia mengkonsumsi air, maka berapapun harganya dengan teknologi yang baru sehingga pembebanan harga air lebih mahal, dia bersedia membayar itu. Gitu, Bu. Ya, lanjut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konsep teori dan studi empiris. Di sini yang pertama adalah teori valuasi air, di mana air mulai diperlakukan sebagai barang ekonomi itu menurut prinsip Dublin pada tahun 1992 dan di beberapa kongres dunia tentang air. Suatu komoditas itu dikatakan memiliki nilai ekonomi ketika seseorang bersedia membayar komoditas tersebut. Nah, air ini merupakan komoditas yang penting karena ketika keberadaan air untuk kelangsungan hidup, seberapapun itu kecilnya, maka orang akan bersedia membayar berapapun harganya. Jadi nilai dari air ini akan memberikan informasi yang penting bagi pengambil keputusan atau individu untuk membayar dari komoditas tersebut. Yang kedua itu eksternalitas, di mana menurut Pindyck dan Rubenfeld 2013, eksternalitas itu merupakan sumber inefisiensi ekonomi yang terjadi karena terdapat perbedaan antara manfaat atau biaya sosial dengan manfaat atau biaya individu. Kemudian yang ketiga adalah asas pencemar membayar, di mana pada asas ini digunakan sebagai upaya untuk mengatasi kegagalan pasar dengan konsep internalisasi dari biaya eksternal. Dan yang terakhir adalah kesediaan membayar atau WTP yang menurut Reinis, Dottier, Song, dan Arusa 2008 itu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendekati harga barang non-pasar, misalnya seperti air limbah domestik, berdasarkan asumsi dari pilihan rasional dan maksimasi utilitas dari individu. Nah,
kesadaran masyarakat pencemaran membayar dan WTP itu merupakan motivasi intrinsik dari individu untuk kesediaan membayar biaya eksternal, yaitu berupa pencemaran air yang dihasilkan dari konsumsi air bersih yang dilakukan oleh individu tersebut. Kemudian Henley dan Spass 1993 itu menyatakan bahwa metode evaluasi kontingen itu menitik beratkan pada preferensi individu untuk menilai benda publik dengan pendekatan standar nilai uang, sehingga nilai ekonomi dari benda publik tersebut dapat diukur. Metode ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar seorang individu bersedia membayar untuk suatu perubahan kualitas lingkungan dengan menggunakan alat analisis berupa kuesioner atau survei. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana sih reaksi individu tersebut terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Henley dan Spass 1993 serta Gunatilek 2007, di mana mereka menyatakan bahwa semua komoditas yang tidak diperdagangkan di pasar itu dapat diestimasi nilai ekonominya melalui konsep willingness to pay. Nah, konsep kesediaan membayar ini akan menitik beratkan bagaimana preferensi rumah tangga terhadap layanan air bersih dan air limbah domestik dengan pendekatan standar nilai uang. Tahapan pelaksanaan CVM ini dilakukan dengan cara membangun pasar hipotesis, kemudian menghasilkan nilai tawaran, menduga nilai rata-rata WTP, menduga kurva nilai tawaran, agregasi data, dan evaluasi. Selanjutnya, ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar itu antara lain faktor kesadaran masyarakat untuk lingkungan, kemudian faktor sosial ekonomi responden seperti pekerjaan, jumlah anggota rumah tangga, sampai dengan faktor pendapatan. Nah, terlihat di sini ada beberapa penelitian yang memang hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kesediaan membayar. Namun ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan tingkat signifikansi rendah terhadap kesediaan membayar layanan air bersih dan air limbah domestik. Nah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Aramaki 2019, penelitiannya ini ingin melihat bagaimana layanan air limbah itu berdasarkan WTP dapat digunakan sebagai pendekatan harga cost recovery serta bagaimana kontribusi masyarakat untuk membayar tarif layanan air limbah itu dapat menentukan keberlanjutan layanan air limbah domestik yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui juga apakah masyarakat Batam itu memahami bahwa sebagai pengguna air bersih mereka juga adalah penyebab dari pencemaran lingkungan karena menghasilkan air limbah domestik. Dan sesuai dengan asas pencemaran membayar ini, akan terlihat bagaimana masyarakat itu bersedia membayar untuk dua layanan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan jenis data cross-section berupa hasil wawancara dan pengisian kuesioner akan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Batam pada tahun 2022. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi dari jumlah pelanggan air bersih, dan sampel yang digunakan adalah sampel acak proporsional berdasarkan kecamatan yang ada di Pulau Batam dengan total sampel 100 pelanggan. Kemudian untuk metode analisanya, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi probabilitas WTP, model analisis yang digunakan adalah regresi logit, karena menurut Kuncoro 2001, model ini lebih fleksibel dibandingkan teknik lain karena tidak memerlukan asumsi normalitas pada model. Kemudian hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh FAO 2000, di mana hasil penelitiannya menemukan bahwa contingent valuation survey itu memerlukan data yang mengikuti distribusi normal. Nah, pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah variabel dummy berupa kesediaan membayar pelanggan rumah tangga terhadap layanan air bersih dan air limbah dalam satu tarif. Jadi apabila pelanggan menjawab ya, maka nilainya 1, dan jika tidak, maka nilainya 0.
Sedangkan untuk variabel independennya itu mengadopsi dari variabel penelitian Gunatilek et al. 2007, ditambahkan dengan persepsi masyarakat terhadap prinsip pencemar membayar seperti yang terlihat pada tabel di dalam slide ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu menghitung nilai WTP, metode yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk mengetahui mean, median, dan pola WTP responden, di mana harga WTP maksimum yang sanggup dibayarkan responden itu diambil dari rata-rata WTP range tertinggi untuk melihat nilai rata-rata WTP yang merupakan kesediaan maksimum dari responden untuk membayar. Sekian presentasi proposal tesis saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Karenisa untuk pemaparannya. Penelitian yang sangat menarik terkait dengan kajian secara mikro mengenai kelingkungan dan bagaimana dampak logistik terkait dengan terintegratif antara manusia sebagai agen lingkungan terkait dengan kelangkaan yang ada terkait dengan air yang ada di Batam. Mungkin pertanyaan saya kurang lebihnya sama dengan Pak Taufik, tadi saya sama dengan Pak Taufik. Pertanyaannya adalah apakah analisis yang tolong nanti dikonfirmasi, apakah, karena kalau dilihat dari judul, fokusnya adalah terkait dengan fokus pada PITWM dan juga terkait dengan willingness to pay di PITWM. Nah, ini juga terkait nanti di bagian pendahuluan sama seperti dengan kasusnya Pak Taufik. Pembahasan mengenai PITWM yang kemudian menjadi fokus utama di dalam penelitian ini baru terlihat di halaman ke-10 kalau tidak salah. Saya kurang 8 atau 10 sekarang. Jadi sekali lagi pembaca akan bingung karena ini PITWM, diskusi di awalnya terlalu panjang dan mungkin ada beberapa kalimat yang semestinya bersifat pedantik. Dan untuk mungkin saran saya, jika memungkinkan, masukkan permasalahan utamanya di bagian awal. Silakan nanti kemudian untuk supporting kondisi yang ada terkait dengan PITWM, kondisi kelangkaan air di Batam, kondisi infrastruktur dan semacamnya, itu setelahnya. Jadi itu yang kemudian harus menjadi fokus dalam bagian pendahuluan. Baik. Nah ya, itu tadi. Itu sangat panjang, bahkan untuk pembahasan Indonesianya terlalu panjang. Jadi sekali lagi, fokuskan penelitiannya, kajiannya di pendahuluan, karena pendahuluan adalah bagian pertama yang dibaca oleh penguji atau pembaca secara umum. Jadi mungkin itu untuk saran untuk Bu Karenisa yang pertama. Untuk yang kedua, yang ingin saya tanyakan, berarti ini terkait dengan evaluasi kondisi di Batam, ataukah kemudian akan ditarik lebih jauh ke arah sustainabilitas air di Batam? Sebenarnya sih harusnya sampai sustainabilitas, Pak, karena kan hasil dari air limbah domestik ini akan diolah kembali di bagian recycle ini dan kemudian akan masuk lagi ke waduk untuk diolah kembali dan didistribusikan kembali ke rumah tangga. Oke, kalau itu kemudian Bu Karenisa memang mau sampai ke arah ke sustainabilitas, apakah kemudian sudah dimasukkan ke dalam komponen yang kemudian ditanyakan kepada masyarakat bahwa biaya yang dikenakan itu ada hubungannya dengan sustainabilitas air yang ada di Batam? Iya, rencananya akan dimasukkan, Pak, dalam pertanyaan kuesioner. Di bagian? Boleh di lihat bagian, di tabel. Oke, sebentar, Pak.
Nah, di sini ini ada perkiraan volume air limbah yang dihasilkan. Jadi mereka nanti harus kan mereka punya tagihan air mereka setiap bulannya. Itu kan ada volume airnya. Nah, nanti diperkirakan 80% dari air yang mereka konsumsi itu akan menjadi air limbah. Nah, kemudian volume itu nanti akan di standarisasi nilai uangnya, jadi besarannya bebannya adalah 30% dari total tagihan air bersih yang mereka konsumsi. Besaran ini diketahui oleh masyarakat secara umum atau pelanggan. Sebenarnya Nilai-nilai ini sudah nilai-nilai ini sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi ke tingkat RT RW rumah tangga yang saat ini sedang dalam pembangunan tahap sambungan air limbah dari rumah tangga, Pak. Jadi kan karena ada proyek pembangunan pipa sambungannya, maka secara tidak langsung masyarakat itu diedukasi tentang pembebanan biaya yang akan mereka harus bayar gitu. Kenapa, Pak? mohon maaf, besaran ininya, besaran kayak meter kubik, kemudian ya meter kubik ya khususnya, itu Iya. masyarakat mengetahui Tahu, Pak, karena besaran. kan ini sudah ada dalam perkanya untuk tagihan air listrik, Ya. air bersih. Ya. Terus besarannya ini sudah diketahui karena Iya, sosialisasi. sudah. Apakah kemudian Ada, tidak Pak. perlu ada pertanyaan terkait dengan mengetahui sosialisasi atau? Iya, nanti akan ditanyakan juga apakah sebelumnya mereka sudah pernah mendengar akan pembebanan biaya ini atau belum. Mungkin tadi sedikit kembali ke pertanyaan Bu Popi tadi sempat ditanyakan oleh Bu Popi terkait dengan pertanyaan penelitian mengenai willingness to reduce consumption, water Pak. consumption. Itu apakah sudah dimasukkan? Kan tadi ingin menanyakan hal itu kan atau? Sebenarnya bukan akan menanyakan, tapi kita bisa lihat nanti dari hasil kuesionernya apakah dia bersedia membayar tinggi atau tidak. Nah, begitu dia bersedia membayar lebih tinggi, maka asumsinya adalah dia tidak mau mengurangi konsumsi air yang selama ini dia lakukan gitu. Padahal dia tahu bahwa ketersediaan air baku di Batam ini sudah sangat menipis gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan dari kuesioner itu bisa terlihat. Aduh, kalau kata mudah-mudahan berarti kan masalahnya gini, pasti kemungkinan probabilitas untuk ada orang yang disurvei kemudian memiliki preferensi untuk tidak akan membayar uang yang lebih, tetapi juga tidak ingin menurunkan konsumsi, itu juga ada. Iya, betul, Pak. Nah, bagaimana Kemungkinan untuk itu ada. menginspirasi survei masyarakat nih? Kita kan belum dilakukan kan, permasalahannya kalau kemudian dari 100 orang katakanlah yang tadi di set up kemudian 50% ternyata berperilaku yang seperti itu, bagaimana caranya? Mungkin semakin lebih sering dilakukan pendekatan dari variabel dependennya ditambah satu. Willingness jadi ada to dua. reduce. Jadi besarannya ada dua probabilitas. Apakah kemudian dengan konsep seperti ini orang akan lebih cenderung memilih untuk konsum lebih atau reduce water consumption? Karena itu tadi masalahnya ya akan probabilitasnya tidak akan nol untuk orang yang berperilaku seperti itu, apalagi ketika pilihannya jatuh memungkinkan ada hal itu terjadi. Beda kasus kalau memang tidak ada pilihan gitu terkait dengan reduce untuk water consumption atau kalau kita katakanlah memaksimalkan preferensi kan katakanlah tidak nol kan. Nah itu nanti mungkin coba bisa
dikaji kembali bagaimana untuk mengisolasi kondisi tersebut, apakah nanti ditambah variabel independen yang sifatnya binary tadi atau semacam. Nah mungkin Baik, Pak. pertanyaan terakhir mungkin untuk konfirmasi, Bu Korensa boleh lihat tabelnya tadi. Baik, Pak. Untuk prior knowledge, nah ini kan terkait dengan preferensi ya. Kalau terkait dengan preferensi berarti kan sebenarnya kaitannya dengan informasi. Nah, informasi terkait dengan prior knowledge mengenai kondisi kelangkaan air di Batam atau kondisi terkini air di Batam itu apakah sudah tercapture? Ini kan untuk Sudah. PPP 1, PPP 2 itu lebih ke arah pencemaran kan. Jadi Iya, betul, Pak. yang ditanya sebagai individu agen sebagai kontributor terkait dengan penyemaran limbah gitu kan, limbah Iya. rumah tangga. Tetapi apakah kemudian mereka tahu tidak atau seberapa jauh pengetahuan bahwa limbah yang dibuang itu berkontribusi besar. Nah, ini kan terkait dengan setuju dan tidak setuju. Setuju dan tidak setuju kan lebih ke arah subjektif kan. Kalau informasi itu kan lebih ke arah objektif. Kayak misalkan gini, ya nggak semuanya. Ada beberapa orang yang kemudian membuang limbah cuciannya ke gorong-gorong itu ya karena sudah terbiasa, atau membakar sampah di desa karena itu lebih efisien. Jadi tidak, kalau mereka ditarik terkait dengan lingkungan dan semacamnya ya lebih efisien kayak gini, susah terkait dengan semacam itu. Terkait dengan infrastruktur lingkungannya seperti apa, itu sudah tercapture belum? Misalkan kalau pembuangan limbah rumah tangga itu kan sangat dipengaruhi besarannya terkait dengan infrastruktur gorong-gorong misalkan di depan rumah atau di perumahan. Jangan-jangan ya harap pinginnya memang dibuang dengan asumsi bahwa dia tahu pembuangannya sudah terencana dengan baik misalkan, atau infrastrukturnya dengan baik. Ternyata macet misalkan di jalan, kan mereka tidak tahu sampai di hal tersebut. Nah, hal-hal yang sifat informasi tersebut mungkin nanti bisa belum di-capture kalau saya lihat di sini. Ini kan masih terkait dengan setuju dan tidak setuju. Atau mungkin Bu Karensa bisa memberikan tanggapan hal tersebut. Kalau dilihat dari lumayan seringnya dilakukan sosialisasi karena kan seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kelangkaan air ini sudah terjadi mulai dari 2015, sehingga tindakan persuasif dan preventif untuk mengedukasi masyarakat itu sudah cukup sering dilakukan gitu. Tapi kan yang namanya seperti yang saya tadi bilang bahwa tidak ada sumber air lain loh di Batam ini, sehingga kalau mungkin di daerah Jawa itu ada sumur, kemudian ada sungai yang mengalir cukup deras gitu ya. Di Batam itu tidak ada, sehingga konsekuensinya adalah ya kalau Anda nggak punya toren, Anda nggak bisa punya air gitu kan, air simpanan. Jadi kemudian cukup sering dilakukan pemadaman air, jadi bukan hanya listrik, tapi juga pemadaman bergilir terhadap air, karena ya itu tadi, debit air di dalam waduk-waduk itu sudah sangat mengkhawatirkan dalam konsumsi. Nah, ini kan juga tidak hanya berdampak pada masyarakat ya, karena kawasan industri itu juga membutuhkan suplai air yang tidak terputus gitu kan dalam melakukan perekonomiannya. Nah, harapannya sih dengan kuesioner ini itu nanti bisa lebih mengcapture sejauh apa pandangan dari rumah tangga ataupun informasi yang didapat oleh rumah tangga ini terhadap kelangkaan air maupun teknologi-teknologi yang diupayakan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan public goods berupa air bersih. Berarti di sini penelitiannya dalam proses nanti sampling
dan pengambilan data primernya diasumsikan bahwa orang yang ditanyakan itu pasti mengikuti sosialisasi. Iya Pak, asumsinya seperti itu karena memang baliho-baliho dan informasi-informasi itu sudah banyak sekali disebar ke masyarakat seperti itu. Jadi mungkin oke, berarti mungkin saya belum pernah main ke Batam jadi kurang begitu Iya. hangat. Iya, Pak. Tetapi mungkin yang perlu menjadi pertimbangan adalah karena ini keterkaitannya data primer, maka yang perlu berhati-hati adalah faktor psikologis yang pengisi. Berarti Iya. PPP 1 mengenai bahwa apakah Anda setuju bahwa air rumah tangga sebagai sumber limbah terbesar misalkan. Sama aja kayak misalkan Anda ditanyakan seperti apa ya? Setuju dan tidak setuju. Secara psikologi akan besar kemungkinannya. Saya tidak berani bilang probabilitas besar seberapa, tetapi akan ada kemungkinan probabilitas tidak nol bahwa sumber yang di masyarakat yang ditanya itu lebih cenderung untuk berhati-hati untuk tidak menjawab. Sama halnya ketika kita mensurvei terkait dengan pendapatannya dari mana saja dan semacamnya. Itu kan hal tersebut yang kemudian perlu dihati-hati. Berarti terkait dengan tidak setuju dan setuju itu apakah kemudian sudah tepat, apakah atau digunakan dengan kalimat yang lain untuk mendapatkan kajian yang lebih sifatnya tidak subjektif. Walaupun memang kalau pengisian survei pasti subjektif ya, tetapi kan kemudian terkait dengan informasi tersebut. Nah, terkait dengan sosialisasi malah justru kenapa itu tidak dimasukkan apakah Anda mengetahui mengenai sosialisasi ini, karena itu kan juga akan menjadi jadi terkait dengan informasi terkait hal ini kan kemudian menjadi faktor deterministik dari seseorang untuk membentuk preferensi seseorang. Jadi kenapa tadi kemudian saya coba tanyakan apakah ada sosialisasi, kemudian kalau ternyata diasumsikan sosialisasi semua kan berarti ya udah kalau memang asumsinya seperti itu. Tapi sekali lagi perlu berhati-hati. Baik, Pak. Dan juga nanti itu terkait dengan mengkaitkan bagaimana untuk memperhitungkan probabilitas orang lebih prefer untuk membayar lebih atau untuk mengurangi konsumsi air. Baik, Pak. Baik, mungkin itu dari saya, Bu Povi. Saya kembalikan. Jadi penelitian NISA ini, saya tanya dulu nih. Iya, Bu. Yang soal one bill tarif itu sudah diputuskan oleh Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum BP Batam belum? Sudah, Bu. Jadi memang sejak tahun berapa? Baru dibuat tahun ini. Jadi penerapannya itu akan dilakukan pada tahun 2023. Oke, jadi gini, ya, saya paham akhirnya. Iya. Jadi gini, sebelumnya Batam ini tidak memberlakukan one bill tarif ya. Betul. Untuk pengelolaan air limbah, layanan air limbah dan rekening air bersih kan. Betul. Ya kan, pembayaran layanan air limbah dan rekening air bersih. Kalau soal, ini saya mencoba nanti bisa merespons yang demand-nya Pak Gigi. Kalau soal penelitian tentang kesediaan membayar, itu kan sebetulnya sudah dilakukan oleh Hindrasari ya. Iya, betul, Bu. Ya kan? Iya. Kesediaan untuk membayar layanan pengelolaan air limbah. Ya, nah, fokusnya di NISA itu adalah survei kepada rumah tangga, bagaimana kesediaan mereka membayar dalam one bill tarif untuk layanan limbah dan pengelolaan air bersih. Betul. Gitu. Nah, memang lagi-lagi ini soal fokus nih. Jadi masukan Pak Gigi.
kalau menurut saya nih supaya kamu lebih jelas, dan ini manfaatnya besar sekali. Tadi seperti kita arahkan ke Pak Taufik ya. Kamu langsung saja di bagian awal pendahuluan fokus pada merespons gitu ya, tingkat pencemaran limbah dan konsumsi penggunaan air yang semakin besar. BP Batam memberlakukan One Bill Tariff Policy. Apa bahasa Indonesianya? Pakai bahasa Indonesia aja. Nggak usah pakai bahasa Inggris. Baik. Gitu. Ya. Nah, sebelumnya BP Batam telah memberlakukan tarif layanan limbah dan tarif penggunaan air bersih secara terpisah. Gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian Hindasari bla bla bla, bagaimana tuh respon rumah tangga untuk layanan limbah? Gitu. Nah, tantangannya kemudian ketika ada pembelakuan kebijakan baru, bagaimana respons rumah tangga? Sebenarnya gitu aja singkatnya. Nah, cerita kamu tentang yang tadi kamu presentasikan, cerita panjang kamu di rumusan masalah, itu kamu tempatkan di bab 2 aja. Baik. Itu kan kamu kan memposisikan diri orang yang belum tahu cerita kan, nggak apa-apa. Kamu buat tuh di bab 2 kronologis perubahan kebijakan BP Batam dalam pengelolaan limbah maupun penyediaan air bersih. Itu bagaimana? Kamu jelaskan juga bagaimana tingkat konsumsi air semakin meningkat, limbah yang makin tinggi gitu. Ya. Ya. Nah, kalau soal kemudian sosialisasi sebetulnya kuesionermu, ini challenge kamu tuh di kuesioner nantinya. Karena kan metode yang digunakan oleh kamu sebetulnya metode soal, kalau gampangnya itu kan sebetulnya ditanya aja kan berapa kamu bayar gitu. Tapi kan kamu pakai contingent valuation method gitu. Kalau bisa juga dihitung kita prediksi soal consumer price index atau daya beli masyarakat kan untuk mengetahui willingness to pay kan. Iya. Tapi kamu memakai sesuatu yang lebih wise, yang lebih bijak nih, yaitu pakai contingent valuation methods. Kamu tanya itu calon pengguna atau calon target kebijakan itu, calon policy target itu. Jadi kamu nih mau bersusah payah untuk pemerintah mendapatkan kepastian gitu atas efektivitas kebijakan ini gitu. Ya, jadi jangan kabulkan urgensi penelitianmu dengan banyak cerita tadi itu tuh. Sebetulnya intinya kamu ingin mengetahui seberapa besar acceptance level gitu ya. Seberapa besar daya terima masyarakat atas kebijakan baru ini. Itu satu. Yang kedua, seberapa rupiah mereka mau membayar kan gitu. Nah, karena kamu agen pemerintah, agen BP Batam nih kan kamu. Iya, Bu. Maka challenge kamu di kuesioner itulah yang bisa menjadi forum atau media sosialisasi gitu. Jadi contingent valuation method memang challenge-nya di kuesioner gitu. Basis saya environmental economist ya. Jadi saya biasa melakukan ini. Nah, ketika pemerintah mau mengeluarkan sebuah kebijakan baru memang selayaknya melakukan survei CFM ini, terutama untuk isu lingkungan ya. Juga kemudian soal objek wisata, green tourism dan sebagainya. Nah, kamu bisa jelaskan secara singkat gitu ya di kuesionermu ada perubahan kebijakan dan ada satu tarif. Nah, di sana yang tadi 2 pilihanmu yang membingungkan itu tadi, kamu masukkan di dalam kuesioner. Sebetulnya kan pilihannya bukan soal pertama yang kamu ingin mau cari tahu jawaban dari masyarakat, dia mau nggak dalam satu bill dia mengemban 2 biaya gitu dulu. Jangan dihadapkan pada 2 pilihan tuh, gitu. Mau tidak gitu, bahwa pelayanan pengelolaan limbah sama kegunaan air berada dalam satu bill.
yes tidak, yes no, yes no. Itu kamu udah penting juga. Kamu udah sebelum kamu jelaskan polisimu gitu. Ya. Nah, sebelum kamu bukan polisimu, polisi BP Batam dalam tahun mendatang nih untuk menjadikan one bill tarif itu. Tapi mereka mau nggak household nih, rumah tangga gitu, supaya kamu lebih singkat. Nah, yang kedua kalau misalnya mau gitu, nah berapa rupiah kan gitu soal berapa rupiah. Nah, kamu bisa rinci di sana. Nah, berapa rupiah kamu bisa rinci pertama sesuai dengan ketetapan BP Batamnya, kan udah ada ketetapan tuh, Nis. Iya, betul. Ya kan? Ya. Berapa rupiah untuk layanan limbah, berapa rupiah kegunaan bersih, rumah tangga dengan kapasitas sekian, berapa rupiah kan gitu. Ya. Nah, kamu uraikan tuh satu-satu penetapan tarif BP Batam. Nah, tapi pilihannya deviasinya itu berapa sih daya beli masyarakat Batam? Misalnya deviasinya minus 10 sama plus 10% dari penetapan tarif itu. Atau minus 5% atau plus 5% gitu. Jadi kalau dia mau bayar berapa gitu, kamu kamu tentukan deviasinya tuh. Dia sanggup nggak bayar naik 10%, karena jangan-jangan penetapan tarif dari BP Batam terlalu rendah. Sebetulnya willingness to pay-nya konsumen bisa naik lebih 10% lebih tinggi atau 5% lebih tinggi. Nah, ini soal daya beli nih. Kamu lihat consumer price index-nya masyarakat Batam. Rata-rata itu berapa persen lebih rendah atau lebih tinggi dari consumer price index-nya masyarakat Indonesia. Nasional, consumer price index-nya nasional. Nah, itu kamu tentukan kalau range-nya itu di bawah 10%, minus plusnya bisa 10%. Kalau range-nya di bawah 5%, minus plusnya 5%. Nah, ya. Nah, cuma ketika kamu mensyaratkan naik, mau nggak membayar lebih, asalkan apa? Misalnya, air bersih lebih tersedia, gitu-gitulah. Bisa membayar rendah, jadi ada kemudian prasyarat. Gitu. Ya. Ngerti nggak poin saya? Iya, Bu. Ya, kan ada prasyarat kalau misalnya tarif dikurangi, ada conditional requirement. Kalau tarif dinaikin ada conditional requirement gitu. Nah, cuma yang paling penting sebetulnya, dan ini kamu nggak terlalu acknowledge, kamu hanya acknowledge di rumusan masalahmu, kamu harus betul-betul acknowledging hasil dari penelitian tadi coba Hindrasari itu. Gitu loh. Jadi bahkan kamu tunjukkan di latar belakang bahwa willingness to pay rumah tangga untuk layanan limbah domestik berapa nih? Berapa persen? Itu penting banget. Nah, kamu tindak lanjuti dengan dijadikan ini sebagai one bill tarif. Gitu. Karena kamu ini sebetulnya sama aja dengan Pak Taufik. Ini bukan hanya soal diskursus teori, tapi ini untuk kontribusi policy kan gitu. Anda sama Pak Taufik kan intensinya itu untuk kontribusi kebijakan gitu. Nah, itu satu ya. Jadi fokus aja bahwa ada perubahan kebijakan dari badan tadi itu BP Batam dijadikan satu bill gitu untuk mengatasi persoalan limbah dan ancaman kekurangan, ancaman ketersediaan air bersih gitu aja sederhana. Nah, kamu tinggal kemudian masukkan di latar belakang sebetulnya cara untuk melakukan survei terhadap rumah tangga. Kan macam-macam kan, tidak hanya contingent valuation method. Mana yang lebih efektif untuk menjawab pertanyaan penelitianmu gitu. Jadi kamu jangan mendorong rumah tangga. Tentu kalau misalnya berkurang 10%, asumsinya harus ada efisiensi yang dilakukan karena akan ada ancaman kekurangan konsumsi air gitu. Ngerti nggak? Jadi kan hitungannya gini, si BP Batam itu kan menetapkan tarif. Itu kan pasti ada kalkulasinya, sehingga dengan tarif sekian ada estimasi kecukupan pemenuhan kebutuhan air dan fasilitas bagus untuk layanan limbah kan gitu. Nah, kamu jelaskan tuh di kuesionermu, kalau dikurangi apa ancamannya gitu loh, kondisionalnya itu loh.
Misalnya Oh, konsumsi oke. air berkurang gitu loh. Iya, Bu. Di kuesioner itu boleh nggak Bu kayak kita tampilkan gambar-gambar ancaman-ancaman tersebut sehingga masyarakat itu lebih notice terhadap Dengan kata-kata iya, aja, kalau gambar-gambar gitu kan susah aja. nanti online-mu. Kata-kata aja bahwa Oke. konsumsi air akan terancam sampai tahun berapa. Gitu loh. Hmm. Jadi Ya. si masyarakat sadar kalau bahwa tarif yang ditetapkan itu untuk kebutuhan masa depan, tapi itu masuk di dalam pilihan jawabannya itu loh. Oh iya Jadi Bu. dengan adanya ancaman ini, dia mau nggak berkurang atau nambah 10%. Nah kalau nambah, ada debit air yang akan bertambah semakin menjamin isu accessibility yang tadi Pak Gigi tampilkan. Gitu. Jadi sekaligus sebetulnya surveimu itu implicit socialization gitu. Sosialisasi implisit karena terhadap kebijakan itu karena kamu agen BP Batam dan kamu punya kepentingan itu. Jadi jangan bias kamu harus teliti betul tuh isi regulasi, kalkulasinya bagaimana, apa konsekuensinya kalau ada penurunan atau kenaikan tarif gitu. Itu yang kamu tanya, alternatif itu yang kamu tanya ke rumah tangga. Nah, dengan demikian sebetulnya pertanyaanmu bisa sangat singkat. Konsekuensinya kamu perluas sampel rumah tanggamu. Kamu bisa sebar secara online. Dia cuma yes no. Karena ini penting banget bagi BP Batam untuk menyambut implementasi kebijakan one bill tarif ini. Coba kamu cek regulasinya. Penetapan tarif berdasarkan kalkulasi apa, hitungan konsumsinya berapa, hitungan debit, estimasi debit penggunaan air, dan debit availability, ketersediaan air apabila asumsi itu terpenuhi. Kamu harus cari tahu itu. Jadi kalau si tarif itu tidak terpenuhi, konsekuensinya apa atas ketersediaan air dan debit konsumsi air. Begitu pula yang layanan limbah, tarifnya itu berapa persen dari uang tarif itu. Apa konsekuensinya kalau tarif itu tidak terpenuhi. Nah, kamu beli pilihan itu. Bersedia bayar 1% menanggung resiko ini. Nah, kita lihat kan. Nah, kalau soal misalnya asal murah, tapi nggak apa-apa mereka kekurangan air dan sebagainya. Nah, ini soal yang tadi Pak Gigi jelaskan. Ini soal bagaimana pemerintah melakukan kampanye kampanye hidup yang berkelanjutan di Batam. Ada tantangan yang sangat besar. Karena di pertanyaanmu udah sangat tajam, kamu tegaskan ada resiko ini, mereka tetap milihnya yang lebih murah gitu. Misalnya gitu. Sebetulnya sederhananya itu aja yang udah ditetapkan. Kamu tinggal tanya tuh studi kelayakan dari penetapan tarif itu. Kamu baca asumsi-asumsi itu sehingga kamu bisa buat pilihan pertanyaan mau pengurangan atau penurunan atau peningkatan berapa gitu. Nah, tapi yang paling penting yang tadi Pak Gigi jelaskan, kamu fokus pada tadi itu perubahan kebijakan dan bagaimana kemudian ingin tahu respon masyarakat gitu untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini di 2023 gitu. Iya, baik Bu. Nah, terus judul, kenapa pakai dalam kurung bahasa Inggris? Emang kamu kelas internasional? Enggak Bu. Analisis kesediaan, analisis, bukan analisis sebetulnya. Ya bolehlah. Nanti kita cari, tapi nggak usah pakai bahasa Inggris dalam kurung. Analisis kesediaan membayar rumah tangga, sektor rumah tangga terhadap gitu kebijakan satu tarif penggunaan air bersih dan layanan air limbah domestik gitu. Di Batam, integrated total water management nggak perlu. Titik 2 kontingen metode, udah ada bahasa Indonesia saya lupa, metode valuasi kontingen gitu. Iya. Jadi intinya adalah fokus
subjek penelitianmu rumah tangga, kamu mau tahu kesediaan membayar mereka untuk kebijakan baru satu tarif atas penggunaan air bersih dan layanan air limbah domestik. Itu aja di Batam. Kalau nanti penjelasan bahwa skema ini berada di dalam proyek Batam Integrated Total Water Management, kamu sebutkan di latar belakang. Kamu uraikan lebih jauh di bab 3 bagian tentang Batam. Nah, di bab 3 atau di bab sebelum metodologi, kamu bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan Batam Integrated Total Water Management itu bagus tuh. Atau di landasan teori. Baik. Gitu. Nah, nanti kan udah hasil survei kan. Terus challenge-mu juga kan memasukkan itu di model ekonometrika gitu. Itu udah banyak. Kamu bisa lihat di perpustakaan MEP, saya udah banyak bimbing mahasiswa dengan pakai CFM ini. Contingent Valuation Method ini. Bagaimana mengolah data survei dengan metode ekonometrika. Ya. Baik, Bu. Sip, itu aja. Terima kasih Pak Gigi atas masukannya untuk Mbak Nisa maupun Pak Taufik. Sama-sama Bu Popi, semoga tadi masukan untuk Pak Taufik dan Bu Karinisa bisa menjadikan tesis yang jauh lebih baik dan siap nantinya. Oke, terima kasih atas kehadiran Bu Popi, Bu Karinisa dan Pak Taufik dan rekan-rekan yang lain. Ini kita akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gigi. Terima Sukses kasih buat Bu Mbak Popi. Nisa, Pak Taufik ya. Terima kasih banyak.